Nah, kali ini saya sudah kehadiran nih dengan Ibu Anastasia Ang. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bu Anastasia? Halo, Ibu. Suaranya masih belum kedengar. Mungkin ada masalah dengan jaringan ya. Selamat pagi. Ya, selamat Mohon pagi. maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Aduh, ketemu Mohon lagi. maaf ini dari tadi Ya, gimana jaringan saya kabarnya, sehat, kurang Bu? oke. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana nih kita Masih dari kementerian sudah menggulirkan kebijakan untuk mulai pembelajaran tatap muka. Apa yang akan disiapkan iya, oleh Bu Anastasia nih? iya, kebetulan saya sudah curi start, Ibu. Wah, udah Mohon curi maaf, start saya sudah dulu. curi. Iya, kebetulan kami di Jari Kecil sudah mulai melayani on-site learning sejak bulan Juni, karena memang layanan kami lebih ke daycare, jadi kurang lebih sama dengan di Yayasan Sayat Ibu ya, kan kalau mereka asrama ya, kalau kami memang lebih di daycare-nya, karena setelah Lebaran itu sudah banyak orang tua yang harus kembali aktif bekerja sepertinya, dan mereka memang meminta saya untuk bisa memberikan layanan untuk putra-putrinya yang usia dini ini. Berarti Jadi sudah banyak nih sejak ya bulan Juni yang memang nanti sudah bisa kami di-sharing kepada sahabat pengalaman trial and error-nya gitu ya. Yang nanti bisa dibagi ke sahabat ya, bagaimana siap Ibu. ketika memberlakukan kondisi-kondisi tertentu atau mungkin Siap, layanan-layanan tertentu. Wah, pasti banyak sekali yang bisa di-sharing oleh Bu siap, Anastasia. siap, siap. Baik, kalau gitu silahkan Bu Anastasia, waktunya sama sekitar Baik. 20 sampai 25 menit ya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya akan izin share screen. Oke, masih loading. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dari P4, TK, dan PLB. Ini saya agak keriting menyebutkannya. Oke, saya akan berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan. Tadi saya sudah cerita bahwa saya sudah sempat cerita bahwa saya curi start sejak bulan Juni, tapi memang dengan protokol yang super ketat dan ada perjanjian-perjanjian tertentu dengan orang tua murid untuk bisa mengirimkan putra-putrinya ke PAUD kami, yang kebetulan memang layanannya lebih banyak ke daycare-nya, penitipan anaknya. Jadi ini KBM tatap muka PAUD di era kenormalan baru. Seperti apa sih yang kami lakukan? Ini sedikit saja perkenalannya. Jadi ini ada serba-serbi, serba-serbinya itu saya bagi menjadi 3. Kenapa sih pada akhirnya saya memutuskan untuk saya siap menerima tatap muka ini sejak bulan Juni. Untuk anaknya sebenarnya lebih ke arah anak-anak ini supaya tetap bisa optimal layanan stimulasi edukasinya. Kemudian untuk orang tua agar mereka tetap bisa melakukan tugas bekerjanya baik yang WFO maupun WFH, karena memang ada beberapa anak yang pulangnya setengah hari, jadi setelah makan siang mereka pulang. Kemudian untuk pihak sekolah, kami berupaya untuk lebih bisa memberikan layanan yang optimal lah untuk anak-anak ini, karena memang terus terang selama sejak bulan Maret hingga akhirnya Juni kemarin untuk tatap muka kami memang masih trial and error tadi, dan sebagian merasa kurang optimal. Bagaimana sih caranya? Yang jelas untuk KBM tatap muka persiapan sekolah luar biasa kami fokuskan, baik secara sarana prasarana maupun kami sendiri sebagai tim pendidiknya, dari kesiapan anak dan orang tua pun itu kami buat diskusi dengan orang tua jika memang ingin sekali mengirimkan anaknya ke tempat kami, apa saja yang harus disiapkan, dan orang tua bagaimana sih hal-hal yang harus diperhatikan. Karena terus terang yang kami takutkan adalah saat orang tua menjemput, orang tua itu kan dari luar ya.
Kalau kami kan ada di dalam. Nah, yang dari luar ini ada banyak sekali potensi resiko terpaparnya dibanding kami yang ada di dalam gitu. Meskipun sebenarnya kita nggak tahu ya, tapi kita 50-50, kita menganggap oke, kami pihak sekolah akan super ketat menjaga, kami juga minta kerjasama dari orang tua juga untuk melakukan hal yang sama. Apa saja yang harus kami siapkan? Jelas SOP dan protokol kesehatan yang kami sesuaikan dan adaptasi dari pemerintah. Kemudian kami juga mengeluarkan formulir kesepakatan bersama yang ditandatangani di atas materai oleh orang tua. Intinya di dalam surat itu adalah bahwa orang tua memahami SOP yang sudah kami berikan, kemudian protokol kesehatannya juga mereka patuhi, kemudian mereka juga mau bertanggung jawab bersama kami dalam masalah keselamatan dan kenyamanan anaknya. Karena tadi yang seperti saya sampaikan, justru lebih resiko dari pihak orang tua saat mereka menjemput anak-anaknya untuk pulang. Kemudian, nah ini antara PJJ dan tatap muka di PAUD. Jadi pandemi ini membuat proses belajar mengajar dijalankan secara daring dan jarak jauh. Jadi model belajar ini membutuhkan adaptasi bagi murid, orang tua, dan guru. Bagi murid yang biasanya anak-anak PAUD datang ke sekolah bertemu dengan temannya, berinteraksi dengan temannya, ketemu gurunya, terus tiba-tiba dia harus belajar dari rumah menggunakan laptop atau handphone. Kemudian untuk orang tua juga adaptasinya adalah mereka harus bisa secara tidak langsung dan secara terpaksa gitu menjadi pendidik pertama dan utama mendampingi anak-anaknya dalam menerima layanan stimulasi edukasi yang diberikan oleh guru secara jarak jauh. Untuk guru juga mereka terpaksa beradaptasi untuk bagaimana caranya memberikan stimulasi edukasi tanpa ada interaksi kontak fisik dan hanya melalui laptop atau handphone. Ini juga satu tantangan untuk kami, terutama di level PAUD. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah anak-anak memiliki cara dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jika kita menggunakan daring itu hanya satu gaya sebenarnya, tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak seperti saat di kelas. Jadi belajar kurang optimal, anak-anak juga beberapa ada yang mengeluh, orang tuanya juga jadi stres dan frustasi gitu ya. Nah kemudian kami dari kecil mencoba memfasilitasi anak-anak yang ingin belajar lebih optimal dengan metode di luar jaringan, berarti tatap muka, berinteraksi langsung dengan tim pengajarnya, tim pendidik, dan mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya. PTM ini hanya kami berikan terbatas bagi murid-murid yang memang membutuhkan. Jadi kebetulan memang orang tua sebagian besar harus kembali bekerja dan mereka sebagian besar adalah rantau, mereka tidak punya keluarga dekat di area tempat tinggalnya. Jadi memang yang diandalkan adalah PAUD yang memberikan layanan daycare. Dan pastinya protokol kesehatan yang sangat ketat kami jalankan, baik untuk kami sendiri, untuk anak-anak, maupun untuk orang tuanya. Nah, ini adaptasi SOP. Yang pertama yang kami lakukan, untuk sekolah jelas seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tuti juga, masalah kebersihan, kemudian disinfektisasi, kemudian ada pemeriksaan kesehatan juga. Di situ dalam surat perjanjian memang sudah kami sampaikan ke orang tua, jika anaknya mengalami batuk, demam, pilek, yang tadinya sebelum pandemi masih kami terima, saat pandemi ini kami tidak bisa terima karena riskan. Jadi kalau memang tidak betul-betul dalam keadaan yang fit, kami tidak bisa terima. Kemudian ada fasilitas pendukung ya paling kami siapkan termogan, kemudian kita juga siapkan face shield untuk anak-anak yang memang tidak siap menggunakan face mask. Untuk anak-anak usia dini, sepertinya penggunaan face mask itu nggak betah mereka ya, mungkin seperti beberapa anak ABK itu mengganggu aktivitasnya mereka, jadi solusinya kami minta mereka menggunakan face shield. Untuk masalah kebersihan, seperti yang tadi disampaikan Bu Tuti,
ini adalah masalah pembiasaan. Jika personel sekolah, jika pihak sekolah sudah punya budaya, sudah punya kebiasaan bersih dan sehat, insya Allah selama pandemi ini untuk keputusan tatap muka, saya rasa kita bisa optimal, kita bisa taruhlah aman dan nyaman memberikan layanannya karena kita sudah terbiasa bersih. Kalau kita terbiasa bersih, anak-anak pun otomatis keikut gitu dengan kebiasaan ini. Disinfektisasi pun kami membuat sendiri cairannya menggunakan bahan-bahan alami sehingga anak-anak juga tidak terlalu banyak terpapar bahan-bahan kimia. Pemeriksaan kesehatan kebetulan kami ada kolaborasi juga dengan puskesmas sekitar dan kebetulan di dekat PAUD saya ada klinik yang memang kita sudah kerjasama. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh sekolah jika ingin melakukan tatap muka di semester depan. Ini memang harus sangat diperhatikan sekali, terutama masalah kebersihannya. Kemudian untuk anak, adaptasinya adalah pasti bagaimana menggunakan face shield, karena memang di awal-awal ini menjadi satu gangguan buat mereka gitu ya, terutama anak-anak. Jadi kayak nggak nyaman gitu. Cuma kalau di anak PAUD kan mereka imitasi ya, saat ada role model mereka akan mengikuti. Jadi memang saya minta pendamping, bu guru, pendidik untuk konsisten menggunakan face shield dan kadang-kadang kita juga bilang ini kita kayak jadi superhero gitu kan, dan ada beberapa anak juga yang itu digambar-gambar, yang nggak apa-apa lah terserah deh, yang penting anak mau pakai face shield gitu. Kemudian pembiasaan saat batuk dan bersin ini juga sebenarnya di tempat kami ini bagian dari pembiasaannya gitu. Kebetulan saya mengadaptasi juga metode Montessori, jadi kita memang ada satu materi yang membahas tentang grace and courtesy, jadi tentang sopan santun. Jadi bagaimana sih saat batuk dan bersin yang baik dan sehat gitu, yang tidak mengganggu sekitar. Ini kita biasakan juga ke anak, dan kita juga minta orang tua untuk melakukan hal yang sama di rumah. Kemudian pembiasaan jaga jarak, ini sesuatu hal yang saya rasa agak berat dilakukan di awal karena memang anak-anak otomatis sebagai natural homo socio, mereka suka sekali mengadakan kontak fisik ya, terutama anak laki-laki gitu. Tapi ini juga bagian dari edukasi kami selama masa pandemi untuk anak-anak, untuk bagaimana caranya mengikuti protokol kesehatan. Dan sepertinya juga sebagian besar di rumah orang tuanya sejak bulan Maret sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim anaknya kembali ke PAUD, mereka sudah memberikan edukasi ini untuk anak-anaknya. Kemudian untuk orang tua, adaptasinya antara antar dan jemput. Ini saya bilang agar mereka tidak bersamaan datangnya, jadi kita kasih jadwal, tapi memang sebagian besar sih menyesuaikan dengan jam berangkat kerjanya. Jadi memang selama ini mereka tidak datang pada saat yang bersamaan. Ada yang jam 7 sudah datang, kemudian ada yang setengah 8, ada yang jam 8, setengah 9, jam 9. Jadi memang tidak ada kerumunan di tempat saya. Saat menjemput pun demikian, mereka tidak bersamaan. Ini sih alhamdulillah buat saya, karena ternyata memang mereka sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga tidak ada penumpukan orang tua di area depan PAUD saya. Kemudian perlengkapan pribadi anak, sebetulnya kalau di daycare memang sudah ada, mereka punya sabun sendiri, sikat gigi sendiri, kecuali peralatan makan. Peralatan makan memang awalnya orang tua mengirimkan peralatan makan sendiri, tapi lama-lama mereka agaknya kerepotan juga. Jadi memang karena kita daycare, saya sendiri yang membersihkan, saya sendiri yang mencuci. Jadi ini kami anggap oke lah gitu. Mereka cukup percaya dengan sistem kebersihan di tempat kami. Jadi ini termasuknya aman. Perlengkapan pribadi juga termasuk ke baju ganti, handuk, itu juga disiapkan sendiri oleh orang tua. Kemudian makanan sehat ini disediakan oleh orang tua sendiri untuk anak-anak yang half day, yang mereka pulangnya siang. Tapi untuk anak-anak yang daycare, makanan sehat tetap saya siapkan. Jadi dari pihak kami yang menyediakan.
Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi KBM. KBM ini jelas akan ada perubahan. Maksimal jumlah anak yang ada di dalam kelas adalah 10 dengan 2 guru. Sejauh ini yang ada di tempat kami 6 sampai 7 anak, itu pun mereka tidak datang bersamaan. Artinya ada kalanya satu anak itu datang hanya dalam seminggu hanya 2 atau 3 hari, kemudian ada yang memang rutin, kemudian ada juga yang seminggu sekali baru dikirimkan oleh orang tuanya ke tempat kami. Jadi itu buat saya sebenarnya cukup aman dengan 2 guru, karena saya tidak mau ada penumpukan satu orang dewasa dengan banyak anak kecil gitu. Jadi memang sudah dipisahkan, sudah dibagi supaya mereka tidak bergerombol. Kemudian mengurangi kontak fisik baik dengan teman maupun guru, ini kami menyiasatinya nanti kaitannya dengan adaptasi kegiatan kelas, kami sudah menyiapkan area bermain yang lebih personal. Kalau untuk teman-teman yang menggunakan pendekatan metode Montessori dan Reggio Emilia, biasanya mereka sudah ada stage kalau di Montessori ada loker-loker ya, ada rak-rak, ada nampan-nampan tersendiri. Kalau di Reggio Emilia approach biasanya ada satu pojok-pojok tertentu dengan invitasi tertentu, sehingga anak-anak itu tidak bergerombol juga sebenarnya. Jadi maksimal mungkin hanya ada 2 anak di situ. Nah, dengan sedikitnya jumlah anak yang diterima akan meminimalisir kontak fisik dan jumlah berkerumunnya anak-anak juga. Kita langsung ke adaptasi kegiatan kelas karena berkaitan dengan yang tadi mengurangi kontak fisik. Durasi KBM pun kami kurangi, tapi sebenarnya di tempat saya tidak terlalu berkurang sih. Jadi kami tetap 4 jam yang optimal untuk simulasi edukasi. Hanya saja kami menyesuaikan dengan tatap muka yang dibarengi dengan daring. Jadi saat jam 9 sampai jam setengah 11 itu kami melakukan bersamaan dengan yang di rumah belajarnya. Jadi anak-anak yang di PAUD masih tetap bisa melihat temannya di rumah masih bisa melihat teman-temannya ada di kelas gitu. Jadi KBM yang memang kegiatannya yang dilakukan bersama kalau bilang terstruktur, sebenarnya nggak terstruktur juga sih gitu. Jadi itu hanya 1,5 jam, tapi sisanya adalah free play. Mereka bermain bebas, tapi dalam PAUD pastinya bermain adalah belajar. Jadi ini durasi KBM yang saya maksud adalah saat kegiatan yang didampingi oleh pendidik atau bu guru. Menyiapkan area bermain tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan kaitannya mengurangi kontak fisik baik dengan teman maupun guru. Jadi memang guru itu saya minta hanya sebagai fasilitator dan jadi kayak supervisor gitu ya, mengawasi gitu. Jadi saya bilang biarkan mereka melakukan aktivitas sendiri, kita jangan berada terlalu dekat juga gitu. Jadi mereka juga terbiasa belajar mandiri, bersosialisasi dengan temannya tanpa intervensi orang dewasa, sehingga mereka pun juga tidak ada ketergantungan dengan orang dewasa di sekitar. Next, ini adaptasi kurikulum. Nah, ini mungkin yang nanti teman-teman juga pasti akan perlu informasinya. Kalau saya di jari kecil, yang pertama adalah yang jadi bahan yang prinsip sekali, anak adalah kurikulum. The child is the curriculum. Karena saya percaya anak-anak, setiap gerakan anak, setiap aktivitas anak, semua yang dilakukan oleh anak itu pasti akan muncul di indikator. Karena indikator itu dibuat berdasarkan tumbuh kembang anak. Jadi saya tidak memilih indikator untuk dijadikan acuan pembelajaran, tapi anak-anak bergerak aja, anak-anak melakukan aktivitas, nanti tinggal dicocok-cocokkan saja. Dan memang biasanya itu pasti cocok karena sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian penyederhanaan capaian belajar disesuaikan juga dengan dengan masa pandemi ini. Kemudian juga ada instruksi dari Mas Menteri bahwa kurikulum itu boleh kami sederhanakan, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan lokasi, disesuaikan juga dengan profil muridnya. Jadi penyederhanaan ini memang membantu kami untuk tidak terlalu berlebihan juga saat memberikan simulasi edukasi dan meminimalisir
hal-hal yang sekiranya akan menjadi memancing munculnya sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini aktivitas kurikulumnya harus ramah anak dan ramah orang tua. Ramah anak artinya ya disesuaikan dengan usia tumbuh kembang anak. Ramah orang tua pastinya adalah orang tua ini kita harus paham secara emosi, secara psikologis, bekerja dari rumah, bekerja di kantor dalam situasi seperti ini tidak nyaman untuk mereka. Mereka juga punya tingkat stres sendiri, punya frustasi sendiri pada akhirnya, sehingga memang kami berupaya untuk tidak terlalu membebani orang tua dengan hal-hal yang akan membuat mereka tidak nyaman. Ini berlaku juga untuk anak-anak yang daring, anak-anak yang home learning. Kami memberikan aktivitas yang medianya mudah didapatkan, kemudian tidak repot, dan sebisa mungkin orang tua hanya bertugas untuk mendampingi tanpa banyak intervensi dalam mengerjakan tugas anak. Gitu. Kemudian, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah berkenan mendengarkan. Semoga bisa menginspirasi di PAUD-nya masing-masing. Baik, terima kasih Bu Anastasia Ang sharing dari best practice-nya menarik banget ya. Ini tadi ada yang menanyakan Bu Anastasia, kalau misalnya anaknya batuk tapi orang tuanya maksa gitu mau masuk tuh gimana? Anaknya kenapa Ibu? Maaf. Kalau anaknya batuk misalnya, tapi maksa orang tuanya ngasih pemahamannya gimana? Itu sudah ada di SOP dan protokol kesehatan yang sudah saya sebarkan sebelumnya, Bu. Jadi itu sudah ada di SOP protokol kesehatan dan mereka kan sudah tanda tangan kesepakatan bersama. Jadi saya tinggal menggunakan itu saja karena memang kan batuknya anak-anak kan tidak sama dengan orang dewasa ya. Kalau kita kan masih bisa tahan, kita masih bisa dengan gaya seperti ini gitu. Kalau anak-anak kasihan mereka kadang tidak bisa mengontrol dan kalau lagi asik main udah aja batuknya tuh kan batuknya kemana-mana gitu. Jadi untuk keselamatan dan kenyamanan bersama memang saya menegaskan untuk tidak bisa menerima anaknya datang. Iya memang betul. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan memang yang agak menarik tadi, melakukan desinfektan dengan bahan alami gitu. Mungkin bisa di-sharing bahan alami apa yang digunakan Bu Anastasia? Sebenarnya tuh jadi idenya dari anak saya usia 11 tahun gitu ya, dia kadang ngeliat di YouTube dia bilang Mama, muncul lagi. Ada caranya loh untuk sendiri supaya tidak terlalu banyak bahan kimia katanya gitu. Jadi itu percobaannya dia sih pakai lidah buaya, terus sempat pakai serai juga gitu. Nah akhirnya suami saya membuatnya sedikit alkohol, kemudian sedikit cuka dan sedikit minyak kayu putih dan sedikit lemon gitu. Nah itu takarannya saya nggak tahu Ibu, nanti saya share deh. Karena kebetulan karena di tempat kami yang menanyakan gitu ya. Iya ya, itu sebenarnya bisa di browsing sih di YouTube ya, banyak buat anak ya. Kontrak gitu di depan, ada SOP dan ada format yang memang harus dipatuhi secara bersama kontrak antara orang tua. Itu bagaimana mengkomunikasikannya, Bu? Mungkin karena ini bisa berjalan lancar. Oke. Ini mungkin bisa berjalan lancar karena mereka yang butuh ya, Ibu ya. Karena saya ingat sekali hari pertama Lebaran itu mereka sudah menghubungi dan minta saya untuk berkenan menerima anak-anaknya kembali gitu. Nah di situ saya membuat format, kemudian memang saya sampaikan ke orang tua beberapa protokolnya dan memang saya sampaikan jika berkenan, jika berminat bergabung, ingin menitipkan anaknya, silahkan mengisi surat kesepakatan bersama ini via email, nanti bisa dikirimkan juga saat mengantar anaknya. Sejauh ini sih karena mereka yang ingin, mereka yang butuh, jadi mereka
lebih komitmen mungkin ya Ibu ya, karena mereka yang butuh gitu. Dan mereka juga cukup apa namanya? Oke, ya sepertinya ada kesulitan jaringan lagi. Oke, baik. Baik, Ibu Anastasia Ang dan Ibu Tuti, terima kasih sudah kembali lagi. Oke, mungkin ada beberapa sahabat yang ingin bertanya tadi terkait dengan kira-kira kalau misalnya pembukaan kelas itu dilakukan gitu ya, kira-kira kalau dari Ibu Tuti atau dari Ibu Anastasia Ang, apa ya yang akan dilakukan di minggu-minggu pertama gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau yang kemarin kan memang sudah dilakukan ya, tetapi KBM apa sih kira-kira yang akan dilakukan di minggu pertama? Karena kenapa kok kami mengangkat di sini TK dan PLB? Karena kami menganggap bahwa peserta didik TK dan PLB ini adalah peserta didik yang memang betul-betul perlu diproteksi dan perilakunya memang tidak bisa kita paksa seperti jenjang yang lain di mana tingkat kemampuan komunikasi anak atau peserta didik memang sudah lebih baik begitu ya. Nah, kira-kira mungkin nanti Ibu Anastasia Ang dan Ibu Tuti bisa menjelaskan kalau di awal gimana ya ketika masuk, apakah kita hanya mau melakukan pembiasaan saja atau sudah mulai pembelajaran atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan bergantian, silakan. Siapa dulu? Bu Tuti mau duluan? Siapa Bu Tuti dulu? Oke. Bisa dijelaskan bergantian, silakan. Ya. Siapa dulu? Ya. Bu Tuti silakan. Bu Anastasia silakan. Bu Tuti mau duluan? Ya. Bu Ana dulu. Oke, Bu Ana duluan silakan Bu. Oke, baiklah. Kalau di level PAUD mungkin silakan. Bu Tuti mau duluan? Oke. Oke, Bu Ana duluan. Di level PAUD mungkin lebih ke edukasi pembiasaan di awal ya untuk anak-anak ini, terutama yang selama ini ada di rumah, kemudian dia harus kembali ke sekolah, dia harus tahu kebiasaan-kebiasaan saat datang, harus diukur suhu badannya, kemudian dia cuci tangan, kemudian dia letakkan sepatunya di tempat, sepatu itu nanti biasanya disemprot juga Bu Yuli, sepatu itu disemprot, kemudian mereka, saya memang minta orang tua memakaikan jaket supaya nanti saat datang masuk kelas jaket dilepas, jadi anak-anak bajunya tidak kotor ya. Jadi dia sudah bisa main, kemudian pembiasaan yang berhubungan dengan jaga jarak, pembiasaan yang berhubungan dengan menggunakan face shield, terutama sih yang ini ya, karena ini sesuatu yang baru buat mereka. Tapi ini tugas kita sebagai pendidik PAUD untuk mengkondisikan sedemikian rupa supaya ini menjadi hal yang menyenangkan agar anak-anak nyaman. Seperti yang tadi saya cerita, face shield itu bisa kita jadikan seperti topengnya superhero. Jadi anak-anak seakan-akan sedang main, seakan-akan sedang bermain peran menjadi superhero sehingga dia mau terus memakai face shield-nya gitu. Dan memang face shield itu jadi buat bahan-bahan media pribadi sekali untuk mereka agar mereka tahu juga bahwa oh iya ini bagian dari diri saya yang saya juga harus jaga kebersihannya gitu. Dan memang kalau di tempat kami kita juga minta anak-anak untuk membersihkan face shield-nya Bu Yuli setiap hari. Jadi ada bentuk tanggung jawab juga bahwa face shield ini punya saya bersihkan supaya tidak kotor dan supaya saya tidak kena penyakit. Kurang lebih seperti itu kalau di tempat kami. Face shield itu terlepas sementara anak-anak itu kan harus dipakaikan lagi gitu misalnya atau bagaimana. Atau mungkin ada jenis face shield tertentu yang memang digunakan sehingga anak-anak bisa mengerjakannya sendiri misalnya. Mungkin Bu Anastasia bisa sharing yang dilakukan di sekolahnya bagaimana. Iya. Terima kasih Bu Yuli, pertanyaannya luar biasa ya. Face shield-nya yang standar sih Bu Yuli ya, yang jelas kalau kita tuh kan kayak pakai kacamata ya, kalau anak-anak tuh yang tinggal pasang aja gitu, yang tinggal pasang. Yang kemudian kayak memang bando gitu. Sudah, iya, jadi tinggal pasang gitu aja. Dan memang kita cari yang senyaman mungkin untuk anak. Artinya supaya mereka juga nggak keringetan, mereka juga nggak sakit gitu kan, karena namanya juga anak PAUD ya, kurang lebih mirip dengan anak-anak ABK, mereka nggak bertahan gitu.
Nah, terkait dengan pinjam meminjam, memang dari awal kalau di tempat kami, kami tidak memberikan, kami sudah membiasakan anak-anak untuk menggunakan barang pribadinya masing-masing. Jadi face shield itu mereka karena sudah terbiasa ya, kayak sikat gigi itu kan pakai sendiri, tempat tidur mereka punya sendiri, bantal pakai bantal sendiri. Jadi memang sudah ada pembiasaan di awal tidak menggunakan atau tidak meminjam barang teman. Jadi kalau ini barang temannya, mungkin ini gitu ya. Iya, ini barangkali tergantung di budaya masing-masing sekolah gitu ya, kebiasaannya seperti apa. Termasuknya menggunakan alat makan juga saya tidak membiasakan karena saya pikir itu adalah barang privasi yang secara umum anak-anak harus diajarkan untuk menjaga barangnya masing-masing gitu. Jadi tidak ada sih Bu Yuli yang anak-anak aku mau pinjam punya kamu dong, enggak. Dan itu juga bagian dari pendidikan karakter bahwa anak-anak bangga dengan miliknya sendiri dan percaya diri dengan apa yang dia punya. Itu sih filosofi di balik kenapa kita memang membiasakan anak-anak untuk menggunakan dan menjaga barangnya masing-masing. Itu Bu Yuli. Ya, kalau di kelas sendiri ketika pembelajaran terjadi, itu berapa anak yang dihandle oleh satu guru, Bu Ana? Sejauh ini jadi setiap hari kan memang yang terdaftar untuk on-site learning itu ada 7 anak, Ibu, ada 7 anak. Tapi dalam sehari yang datang bisa 5 atau 6 atau kadang cuma 3 anak gitu. Jadi kita nggak full satu hari itu ada 7 anak tuh enggak. Dan itu dihandle oleh 2 guru gitu ya, Bu ya? Itu dihandle oleh 2 guru? Ya, ada 2 guru. Satu fungsinya untuk ngelit, untuk jadi satu tugasnya untuk mengkondisikan, yang lain tugasnya mendokumentasikan, karena memang saya tetap memberikan daily report, laporan harian berbentuk video dan foto untuk artinya saya kembali lagi. Saya sendiri nggak suka kalau ngelihat anak kecil duduknya umpel-umpelan gitu ya. Saya mau mereka punya space gitu, punya ada jarak, karena memang kembali lagi kita memang sudah membiasakan anak-anak untuk tidak dempet-dempet gitu, karena nanti kembali lagi ke hubungannya dengan pendidikan reproduksi, bahwa anak-anak sudah terbiasa untuk tidak gampang untuk melakukan kontak fisik seperti itu. Ya. Kemudian Bu Ana, kalau pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas sepanjang ini paling lama berapa lama, Bu? Paling lama 1,5 jam. 1,5 jam ya? Dan tanpa istirahat ya? Jadi artinya tetap ada snack time, tetap ada Ibu. Jadi dari jam 9 sampai tetap diam di mejanya ya? Nggak selalu di meja sih, jadi aktivitas tetap bisa bergerak gitu, karena di meja itu kalau hanya memang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas yang mereka harus gunting gitu, atau mereka harus merangkai sesuatu, tapi di lain itu tidak harus duduk gitu. Nah, kalau misalnya snack time itu kurang lebih setengah jam, itu mereka tetap duduknya berjarak dan face shield dibuka gitu. Kalau enggak kan mereka susah ya makannya gitu. Ketika snack time istirahat, anak-anak duduk kan, Bu, gitu. Artinya kan bukan lari-larian atau main gitu maksud saya. Enggak. Mereka tetap harus duduk, duduk bagus. Kemudian memang sudah kita setting sedemikian rupa untuk mereka satu bangku panjang itu hanya ada 2 anak dan di ujung-ujung gitu duduknya. Jadi kayak di bank itu loh, Bu Yuli. Iya. Jadi terima kasih Bu Ana. Jadi artinya kan bahwa semua aktivitas gitu ya, itu tidak dilakukan dalam durasi panjang lagi. Kemudian juga tidak dilakukan pembelajaran yang bentuknya mungkin aktivitas yang menyebabkan kerumunan gitu ya. Atau mungkin ketika tadi saya mendengar Bu Ana tadi mengatakan bahwa ketika bermain, anak-anak juga diarahkan kepada bermain yang sifatnya personal, sehingga anak-anak tidak perlu berkelompok begitu ya. Itu salah satu yang mungkin bisa diatur gitu ya, diatur.
saya beberapa juga memang ada yang mengkhawatirkan gitu ya untuk mengirimkan kembali anaknya gitu. Tapi ini kalau mengutip dari kata-katanya Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril, sini kita ada dalam situasi yang mengajarkan anak-anak untuk nyaman dalam ketidaknyamanan, baik untuk kita sendiri sebagai guru, orang tua maupun anak gitu kan. Ini kembali lagi saya kembalikan ke orang tua pada dasarnya, terutama anak usia dini gitu kan. Ini adalah keputusan terletak pada orang tua apakah ingin mengirimkan atau tidak gitu. Karena selagi orang tua masih sanggup untuk memfasilitasi dan memberikan stimulasi edukasi yang optimal, saya rasa tidak ada masalah kalau tidak mau mengirimkan kembali. Karena itu ada beberapa di murid saya juga seperti itu. Nanti aja kalau sudah aman kita masih home learning aja, oh oke, baiklah gitu. Jadi saya tetap mengirimkan aktivitas, rencana aktivitas, kemudian saya kirim nanti mereka mengikuti kegiatan dari Senin. Jadi tidak ada skip. Jadi kembali ke orang tua. Iya, benar sekali Bu Ana. Jadi memang kita ketika akan membuka sekolah itu kita sangat perlu ya memperhatikan dulu aturan apa gitu, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Hetty ya, aturan apa yang berlaku di wilayah kita gitu. Itu kan akan menjadi acuan ya, apakah memang sudah diizinkan untuk melakukan pembukaan sekolah kembali atau belum. Atau kalau misalnya belum kan juga sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, karena memang itu yang menjadi regulasi di daerah tersebut. Nah, kemudian untuk hal-hal yang misalnya memang permintaan dari orang tua tadi seperti yang dilakukan Bu Ana itu dengan melakukan komitmen yang kuat dan memperlakukan disiplin yang tegas, bagaimana prosedurnya mengantarkan anak ke sekolah gitu ya, atau mungkin tadi yang diinspirasikan oleh Bu Tuti, bagaimana orang akan masuk ke daerah steril di lokasi sekolah dan panti asuhan, di mana orang harus mandi gitu ya, untuk hanya bisa mengajar, di mana guru itu harus mengajar tetapi dia harus mandi dulu, harus ganti baju dulu. Itu kan hal-hal yang sangat luar biasa yang mungkin saat ini di dalam benak semua orang ribet banget sih buka sekolah gitu ya. Tetapi saya sharing tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Hetty tadi, bahwa Kemdikbud sendiri sebenarnya sudah memberikan link, di mana link tersebut bisa dipergunakan bahwa itu adalah standar minimal untuk membuka sekolah, di mana di situ ada checklist yang bisa kita sesuaikan kondisinya di sekolah. Artinya tidak dengan serta-merta ketika diperbolehkan dan kemudian kita melakukan dan kemudian kondisinya seperti biasa lagi ya, tentu tidak seperti itu gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk kedua narasumber gitu ya. Nah, ketika ketika anak-anak pergi ke sekolah gitu, nah ini kan kebetulan kalau di sini kan narasumbernya menanganinya PLB dan PAUD ya, tetapi kan tidak menutup kemungkinan gitu ya ini terjadi. Karena rumahnya dekat, biasanya siswa berangkat sendiri ke sekolah gitu ya, apalagi untuk jenjang yang lebih besar ya. Anak yang SD misalnya, atau mungkin yang bahkan SMP atau SMA, ini Bu Anastasia. Oke, Bu Ana. Ya, jadi ketika itu kan mereka menggunakan transportasi umum atau mungkin juga mereka menggunakan kendaraan atau mungkin berjalan kaki gitu ya. Nah, ketika masuk ke sekolah gitu ya. Nah, ini apa ya? Kan tidak menjamin orang anak itu dari rumah berangkat ke sekolah seperti tadi Dr. Hetty mengatakan ya. Ini selama dia dalam perjalanan ini tidak menjamin kebersihan apa yang ada di dalam ini gitu ya. Nah, kalau tadi Bu Ana kan mengatakan anak-anak disuruh pakai jaket gitu ya. Nah, apakah ada hal-hal khusus lain yang bisa disampaikan ke sahabat luar biasa? Gimana kita meminimalisir kondisi bahwa anak dari rumah sampai ke sekolah diyakini bahwa anak tersebut memang bisa berkumpul dengan teman-temannya untuk di dalam sekolah.
Bu Ana mungkin. Oke, saya coba jawab ya. Ini kan kalau untuk yang ini misalnya seperti itu ya, kebetulan saya memang nggak ada yang jalan kaki karena semua diantar pakai kendaraan. Karena orang tua juga cukup khawatir. Seandainya ada kondisi yang seperti itu, mengingat yang kita terima kan muridnya cuma sedikit ya. Kalau di gambaran saya sih, begitu anak itu masuk, kita jaket dilepas, alas kaki disemprot. Jika gurunya berkenan, dan seharusnya memang berkenan, karena muridnya cuma sedikit, kembali lagi, anak ini bisa, kalau nggak mandi, mungkin kalau mandi terlalu merepotkan ya, mungkin dibasuh lah gitu untuk membersihkan, paling tidak bagian-bagian yang terkena yang udah terpapar udara dari luar gitu. Jadi anak-anak tetap bisa datang untuk kita membuat bentuk seperti sterilisasi lah gitu ya. Anak-anak terus kita gantikan baju. Kenapa kalau anak PAUD akan banyak sekali bajunya gitu. Untuk kegiatan harian aja saya bisa minta dibawakan 2 setel baju ganti. Ini di luar anak-anak yang daycare. Ya anak-anak yang pulang siang saya tetap minta baju ganti 2 karena mereka kan tetap beraktivitas, bergerak, pasti berkeringat gitu. Jadi spare baju ganti ini bisa membantu. Kemudian kalau gurunya berkenan dan memang cuma sedikit murid yang dilayani, saya rasa bisa menyempatkan diri untuk membersihkan anak dulu sebelum nanti dia bergabung teman-temannya di kelas. Cara ya. Iya, kayaknya Bu Ana agak kesulitan jaringan. Ini ada pertanyaan sedikit, bagaimana ya setting saat anak bermain, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, mungkin pada saat Bu Ana melakukan pembelajaran gitu ya, apakah ada setting tertentu yang dilakukan Bu Ana? Oke, yang di luar untuk sementara saya tidak berani Bu Yuli, karena juga orang tua request untuk tidak mengajak anaknya keluar. Bahkan untuk di depan pun saya nggak berani, jadi kita di dalam semua. Tapi memang saya sudah atur sedemikian rupa si lokasi bermain itu cukup berjarak gitu ya Bu Yuli. Jadi memang kita bikin space-nya agak luas gitu kalau Bu Yuli bisa lihat. Ting 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 ting. Nah seperti ini kurang lebih. Jadi anak-anak bisa banyak area dilihatin nih sahabat. Sengaja dibikin los supaya memang karena kan mereka punya kebutuhan untuk bergerak dan berlari gitu ya. Jadi ini memang sengaja di belakang sana juga ada, kita bilangnya kolam Lego karena itu untuk main Lego, ada pojok membaca, ada area hijaunya juga kalau anak-anak masih mau lihat yang hijau-hijau. Meskipun di depan tuh ada kolam ikan, cuma itu juga saya agak takut membawa anak-anak ke depan gitu Bu Yuli. Jadi kalau alat permainannya sendiri, alat permainannya sendiri setelah dipakai dicuci atau gimana? Kalau dicucinya mungkin seminggu sekali Bu Yuli ya, tapi setelah itu biasanya disemprot, kita semprot. Oh disemprot, oke. Pakai disinfektan, disemprot. Oh oke ya. Karena kan saya lihat konsepnya di sini memang tidak terlalu personal ya, walaupun mungkin nanti jumlah anak akan terbatas yang bermain gitu ya. Iya. Oke, ya jadi kalau ruangannya sempit gimana? Ya jumlahnya kali ya yang dikurangin. Iya. Karena memang selama ini kalau saya melihatnya gini Bu Yuli, ini adalah hikmah juga sih sebenarnya ya. Artinya pembelajaran bisa kita ambil. Kadang juga kalau saya lihat beberapa PAUD itu dalam ukuran yang minimalis, tapi anaknya tuh banyak gitu. Bisa 15 sampai 20 anak, sedangkan anak butuh ruang gerak gitu kan. Nah, jadi mungkin dengan pandemi ini pihak PAUD jadi bisa mereconsider lagi, berpikir ulang lagi, mereframe lagi bagaimana cara pengaturan jumlah anak sesuai dengan ukuran kelas gitu. Karena
nanti oksigennya yang kita pikirkan oksigen, kemudian sirkulasi udaranya, pencahayaan itu kan sangat penting ya, terutama untuk kelas-kelas yang kecil biasanya nanti jadi lembab ya Bu Yuli ya, dan saat lembab itu rentan dengan beresiko dengan bakteri lah, kuman atau sesuatu yang tidak menyehatkan gitu. Jadi mungkin bisa pembelajaran juga buat yang ada di PAUD bagaimana caranya pengelolaan kelas agar lebih higienis lagi gitu. Dia freeze lagi ya. Freeze lagi. Tapi paling tidak anak-anak yang ada di boarding intervensinya lebih optimal ya, Bu Tuti ya. Lebih optimal karena kita tidak ada keterikatan waktu, tidak ada keterikatan tempat. Jadi justru kurikulum darurat, kelas darurat itu membuat banyak banget kesempatan untuk anak-anak tuh berimprovisasi dengan kegiatan, dengan segala kemampuan mereka. Ada anak yang kalau misalnya ada anak autis ya, mild gitu ya, anak-anak dia kalau saya membayangkan kalau di hari-hari biasa dengan pembelajaran di kelas, mungkin sangat tidak mungkin dia bisa nyobain naik sepeda motor elektrik. Dan itu terjadi, dia bisa naik sepeda motor elektrik, anak dengan autism gitu ya, karena punya banyak waktu luang gitu. Ketika di kesempatan untuk melakukan daily activity, dia dicoba diajarin motor elektrik bisa. Jadi itu hal-hal seperti itu kan menantang sekali untuk yang lain-lain pasti banyak nih yang bisa dilakukan sama anak-anak yang lain gitu. Bu Yuli sedang nggak freeze lagi. Bu Yuli. Iya, udah alhamdulillah. Nggak tahu tiba-tiba sinyalnya tidak mendukung saya. Luar biasa sinyal. Iya, oke. Saya lanjutkan dulu sebentar tadi cerita saya yang tentang pembukaan SMP di Pekanbaru. Iya, betul. Jadi pembelajaran yang mereka lakukan hanya 2 jam pelajaran dan kemudian tanpa istirahat, kantin tidak boleh dibuka. Kemudian setelah belajar mereka harus segera pulang ke rumah, gitu ya. Nah, karena mungkin ini anak-anak SMP, mereka sudah lebih besar, gitu ya. Jadi mereka memang di gerbang, gitu ya. Itu petugas atau guru itu semuanya memang sudah siap dengan termogan, kemudian sudah membuat anak-anak berbaris untuk cuci tangan. Kemudian juga penggunaan masker dan sebagainya di dalam kelas, mereka juga tidak boleh keluar dari batasan meja mereka yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang mereka uji cobakan terlebih dahulu. Dan itu dalam 1 minggu pertama mereka melakukan uji coba itu, dianalisa, dievaluasi kembali. Apabila cara tersebut sudah bisa membangun budaya baru, maka itu akan dilanjutkan. Tetapi apabila belum, maka mereka akan mencari solusi lagi apa yang harus dilakukan. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan satu hal itu berjalan dalam 1 kali tepuk ya. Artinya oke, ini saat ini dilakukan dan berjalan sesuai dengan harapan kita gitu ya. Seperti tadi di Bu Tuti, wah begitu ketatnya, tapi protokol itu sudah dilakukan mulai dari awal COVID ya. Jadi kalau sekarang sudah terbiasa di tempat terbiasa. Ya, sudah terbiasa karena membangun budayanya sudah ini juga. Kemudian di tempat Bu Ana itu juga sudah mulai bulan Juni kemarin. Jadi orang tua sudah paham gitu ya bagaimana membangun itu. Kira-kira berapa lama membangun budaya itu pada orang dewasa? Karena ini banyak yang bertanya nih, kalau orang tuanya bandel gimana nih, nggak patuh-patuh gitu ya. Mungkin bisa ngasih gambaran teman-teman yang sudah punya best practice nih, berapa lama sih kita baru merasa para guru tuh yakin bahwa oke, orang tuanya udah paham, dia udah bisa mengikuti, walaupun di depan kita udah minta mereka tanda tangan ya, tapi kan kadang-kadang suka lupa, buru-buru gitu ya. Nah itu kira-kira gimana? Iya. Oke, terkait ya baiklah, terkait dengan budaya ya, membangun budaya. Enggak deh, Bu Tuti dulu. Ini saya juga kayaknya jaringannya naik turun deh. Bu Tuti dulu deh, Bu Tuti silahkan. Oh iya. Saya sudah lancar. Oke, baiklah. Kalau di tempat kami
Jadi memang sudah budaya itu memang sudah dibangun dari awal gitu ya Bu Yuli ya, artinya ada di formulir pendaftaran pun itu sudah ada banyak hal gitu yang saya berikan ke orang tua untuk jadi satu kesepakatan selain kesepakatan yang baru kita buat untuk pandemi ini. Jadi di tempat saya mungkin kebetulan orang tuanya cukup aware, orang tuanya cukup punya kekhawatiran yang besar sehingga mereka juga saling menjaga gitu ya. Tapi untuk orang tua yang bandel tadi, orang tua yang mungkin kurang disiplin, paling tidak dari pihak sekolah, pihak guru harus juga punya satu bentuk ketegasan agar bisa sama-sama saling menjaga, karena asumsinya adalah ini yang kita jaga bukan hanya diri kita sendiri atau anak kita, tapi ada anak orang lain gitu. Ya, kira-kira berapa lama tuh Bu silakan Bu Tuti. Disiplinkan orang tua itu butuh waktu berapa lama, misalnya apakah sebulan gitu baru orang tua, kan kadang-kadang walaupun dia paham tapi belum tentu juga mau disiplinkan biasanya gitu. Wah, itu tidak mudah gitu. Mungkin seperti Bu Ana, apalagi ketika anak-anak pengen lari-larian, disuruh jaga jarak belum bisa karena pengennya udah kangen sama temennya, tiba-tiba pelukan gitu ya. Nah, itu gimana tuh cara ngajarinnya Bu Ana? Mungkin ada tipsnya. Iya. Sebelumnya sih semenjak bulan Maret itu saya sudah mulai rajin kasih informasi ke orang tua terkait corona ya Bu Yuli ya. Kalau Bu Yuli dan Bu Tuti tahu mungkin dari komik coronanya Ibu Wati Ideo. Oh ya. Itu luar biasa sekali, sangat membantu. Saya kirim ke orang tua juga share untuk anaknya, gambarnya pun menarik, lucu gitu. Jadi saat kembali pun anak-anak sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana sih saat berinteraksi dengan orang lain, karena mereka sendiri kadang suka gini. Kalau ada yang tiba-tiba batuk nggak sengaja, kalau batuk mulutnya ditutup gitu, atau nggak boleh deket-deket sama aku gitu. Jadi mereka ternyata sudah cukup bagus, aware ya, diedukasi oleh orang tuanya juga. Mungkin orang tua juga karena ketakutan, kekhawatiran, mereka apa boleh buat, mereka mulai melakukan edukasi sejak dari rumah gitu. Jadi saat mereka kembali pun saya juga tidak terlalu banyak memberikan pemahaman ke anak-anak karena mereka ternyata mereka sudah cukup sadar, sudah cukup paham apa yang harus dilakukan selama pandemi ini gitu. Mereka juga bilang di luar ada virus, ada corona, kita harus rajin cuci tangan gitu. Mereka cukup pintar ya anak-anak ini, tapi saya rasa ini juga berkat orang tua yang memberikan informasi dengan baik, mengedukasi anak-anak melalui cerita-cerita, bahkan ada juga yang seperti Bu Tuti diajak nonton YouTube, nonton berita gitu untuk memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa kenapa sih kita nggak bisa ke mall lagi, kenapa sih kita nggak bisa jalan-jalan lagi, kenapa sih kita harus bersabar, kenapa sih kita harus sehat gitu. Jadi paling tidak memang saya menganggap collateral beauty dari pandemi ini ada satu bentuk ikatan yang lebih kuat antara orang tua dengan anaknya gitu. Itu sih Bu Yuli. Iya, terima kasih sekali. Aduh, udah banyak banget kita diskusi ya. Banyak pertanyaan atau keresahan para sahabat ya, yang mungkin sudah menemukan solusinya yang dibagi oleh kedua best practice, kedua ibu cantik ini yang sudah ikhlas berbagi pengalaman apa yang sudah dilakukan selama masa pandemi ini. Terima kasih banyak Ibu Tuti dan Ibu Ana atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita masih punya waktu lagi nanti berdiskusi untuk hal yang lain. Kita akan lihat nanti bagaimana ketika proses pembelajaran tatap muka itu dimulai dan bagaimana nanti kita akan melihat struggle-nya setiap guru ya nanti untuk membudayakan sebuah kebiasaan baru. Baik, Ibu Tuti dan Ibu Ana, kami dari tim mengucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan apa yang di-sharing Ibu nanti akan bermanfaat buat sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi.